Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semua yang soleh dan soleha. Apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita masih Allah berikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ya, sehingga kita dapat kembali belajar seperti biasa dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau sirah ya. Baiklah anak-anak Umi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjut ke bab 3 ya. Hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Nah, jadi sebelum Umi jelaskan isi dari hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah, Umi akan ngasih pengantar dulu ya, kata pengantar terlebih dahulu. Jadi anak-anak Umi semua, apa sih arti dari hijrah? Hijrah itu artinya berpindah. Nah ya, jadi artinya ini para sahabat Nabi ini pindah ke Habsyah. Jadi pada saat itu kaum kafir Quraisy banyak melakukan tekanan terhadap kaum muslim ya. Jadi hal inilah yang menyebabkan kaum muslim yang berada di Mekah mengalami penderitaan, sehingga mereka hijrah ke Habsyah. Dalam kondisi serba sulit, Allah menguji keimanan dan ketakwaan kaum muslim. Sementara itu, tekanan-tekanan kaum kafir Quraisy semakin besar. Allah yang Maha Kuasa mengisyaratkan agar kaum muslim berhijrah atau berpindah ya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada yang A ya, di halaman 52, peristiwa hijrah ke Habasyah. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat sedih melihat kemalangan yang menimpa para pengikutnya. Kaum kafir Quraisy semakin kejam. Jadi pada waktu itu Nabi belum dapat memberikan perlindungan ya kepada kaum muslim. Jadi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, Nabi memerintahkan pengikutnya berhijrah ke negeri Habasyah karena Nabi sendiri belum dapat memberikan perlindungan tersebut ya. Jadi Habasyah dipimpin seorang raja yang adil ya. Ketika kaum muslim pindah ke Habasyah, di sana dipimpin oleh seorang raja yang adil. Di bawah kekuasaannya, tidak seorang pun boleh dianiaya atau dirugikan ya. Kaum muslimin tinggal di Habasyah sampai Allah memberikan jalan keluar. Negeri Habasyah adalah negeri yang cocok bagi kaum muslim. Kaum muslim berangkat ke negeri Habasyah untuk menghindari kekejaman kaum kafir Quraisy dengan membawa agama mereka. Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Ya, hijrah tadi apa artinya? Berpindah ya. Jadi mereka itu berpindah dari Mekah ke Habasyah. Rombongan pertama terdiri atas 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ada yang berpendapat 12 orang laki-laki dan ada 4 orang perempuan. Orang-orang berhijrah diantaranya Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Abu Huzaifah beserta istrinya, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, dan Abdurrahman bin Auf. Hijrah pertama ke Habsyah berlangsung selama 3 bulan. Kemudian kembali ke Mekah karena mendengar bahwa Mekah sudah aman ya. Jadi setelah mereka hijrah ke Habasyah, setelah mereka mendengar Mekah sudah aman, mereka kembali lagi ke Mekah. Mereka pun setelah kembali ke Mekah ternyata kabar ini bohong. Akhirnya kaum muslimin hijrah untuk yang kedua kalinya ke Habasyah. Ternyata di Mekah itu belum aman ya. Makanya kaum muslimin hijrah lagi untuk yang kedua kalinya. Rombongan kedua terdiri atas 83 orang laki-laki dan 19 orang perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi musyrikin Quraisy mengetahui peristiwa ini. Mereka segera mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Aus sebelum masuk Islam ya. Jadi mereka menemui Najasyi dengan membawa berbagai macam hadiah. Hadiah-hadiah diberikan kepada sang raja, para pembantu, dan pendetanya. Kaum kafir Quraisy berharap agar raja menolak kehadiran kaum muslim dan mengembalikan mereka pada kaum musyrik Mekah. Sebelum bertemu raja, mereka menyuap pembantu
dan uskup kerajaan dengan hadiah. Jadi mereka berharap agar hijrah para kaum muslimin ditolak ya. Jadi kedua utusan ini berbicara kepada Najasyi tentang kaum muhajirin tersebut. Ternyata Najasyi menolak untuk menyerahkan kaum muslim kepada kedua utusan tersebut. Raja Najasyi ingin menanyakan tentang agama baru yang dianggap sesat tersebut. Jadi Raja Najasyi ini menolak kerjasama antar kaum musyrikin tadi ya. Jadi dia tetap menerima hijrah dari kaum muslimin tersebut. Kemudian kaum muslimin dan kedua utusan tersebut dihadapkan kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslim, agama apa yang membuat kamu keluar dari agama yang dianut oleh masyarakatmu? Mengapa kamu tidak masuk ke dalam agamaku dan agama lainnya? Katanya ya. Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara menjawab, Baginda Raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah ya. Tahu arti jahiliyah? Jahiliyah itu adalah kebodohan ya. Orang-orang yang bodoh, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan hubungan persaudaraan ya, berlaku buruk terhadap tetangga dan bahkan menindas yang lemah. Kemudian Allah mengutus Rasul Nabi Muhammad kepada kami, orang yang kami kenal asal keturunannya, kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya ya. Ia mengajak kami supaya mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Ia memerintahkan supaya berbicara benar, menunaikan amanah, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami jahat dan berdusta, dan memakai harta milik anak yatim. Ia memerintahkan kami supaya sholat dan berpuasa. Kami beriman kepadanya ya. Jadi mereka mempercayai Rasul, membenarkan semua tutur katanya, menjauhi apa yang diharamkan olehnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan bagi kami. Kami dimusuhi oleh masyarakat kami, ujarnya ya. Mereka menganiaya dan menyiksa kami, memaksa kami supaya meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala. Oke, jadi mereka menindas dan memperlakukan kami dengan sewenang-wenang dan merintangi kami menjalankan agama kami. Kami terpaksa pergi ke negeri Baginda. Kami tidak menemukan pilihan lain kecuali Baginda dan kami berharap tidak akan diperlakukan sewenang-wenang di negeri Baginda. Jadi Najasyi bertanya, apakah kamu dapat menunjukkan kami sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah? Ja'far menjawab, ya. Ja'far lalu membacakan surah Maryam. Mendengar firman Allah itu, Najasyi berlinang air mata. Najasyi berkata, apa yang kau baca dan apa yang dibawa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang sama atau sama ya, satu dan sama. Kemudian Najasyi menoleh kepada kedua orang utusan musyrik seraya berkata, silakan kalian berangkat pulang, demi Allah mereka tidak akan kuserahkan kepada kalian. Masya Allah ya. Jadi Najasyi ini menerima hijrah dari kaum muslimin dan mengusir kaum kafir Quraisy tersebut. Kemudian Raja Najasyi mengembalikan barang-barang hadiah dari kaum musyrik tersebut kepada kedua utusan itu. Sejak saat itulah kaum muslim tinggal di Habasa dengan tenang dan tentram ya. Sementara kedua utusan Quraisy itu kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Jadi sementara itu Nabi Muhammad tetap di Mekah ya, menyeru kaumnya ke dalam Islam. Walaupun gangguan bertambah sengit, seorang demi seseorang pengikut beliau bertambah ya, berkat rahmat dan hidayah Allah, maka Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab menyatakan diri masuk Islam. Kedua orang ini adalah pemuka Quraisy yang sangat disegani dan ditakuti. Jadi pada mulanya Hamzah dan Umar bin Khattab adalah sebagai penentang Islam yang sangat keras. Dengan masuknya kedua orang ini membuat barisan Islam semakin kokoh, sebab mereka berdua menjadi benteng Islam dan kaum muslimin. Sebaliknya kaum kafir Quraisy menjadi gentar dibuatnya. Mereka segera menyusun siasat baru dalam menghadapi kaum muslimin yang semakin kuat dengan tekanan yang lebih keras lagi. Jadi di sini sejak masuknya
Umar bin Khattab dan Hamzah ya ke dalam Islam, maka benteng Islam pun menjadi semakin kuat. Masya Allah sekali, luar biasa. Anak-anak Umi semua, Islam menjadi kokoh dan bertambah kuat dan bertambah banyak pula penduduknya yang masuk agama Islam. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Silakan dipelajari lagi, dibaca lagi bukunya ya, karena ini pelajaran sejarah penting ya, sejarah kebudayaan Islam. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan nanti lewat Japri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.